Perjalanan negara Islam Indonesia penuh lika-liku. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan negara Islam Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Ini adalah singkatan dari Negara Islam Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan yang pernah muncul di Indonesia pasca kemerdekaan dengan tujuan untuk membentuk sebuah negara di Indonesia yang berdasarkan pada hukum Islam secara murni dan menyeluruh. Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada tahun 1948 oleh Sekar Majimari Jan Kartosuwiryo. NI dikenal juga sebagai Darul Islam atau yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus tahun 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo menegaskan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah lama diproklamasikan dengan dasar Pancasilanya. Negara Islam Indonesia tidak menghendaki adanya ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Kemudian Kartosuwiryo membentuk kesatuan tentara yang diberi julukan TI Tentara Islam Indonesia yang terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang telah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Dengan terbentuknya Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dengan leluasa melancarkan berbagai propaganda dan aksi-aksi teror di sekitar Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, kemana TNI ketika Tentara Islam Indonesia melancarkan aksinya? Setelah Perjanjian Renville 1947, Tentara Nasional Indonesia diharuskan meninggalkan wilayah Jabar. Kemudian divisi Siliwangi yang berada di Jabar harus menepi hingga ke Jawa Tengah, sehingga membuat wilayah Jabar itu mengalami masa kekosongan militer. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Di sekitar Jawa Barat, Tentara Islam Indonesia melancarkan aksi teror untuk seluruh warga yang menolak adanya Darul Islam atau TI. Banyak juga warga yang dibunuh oleh TI. Kekuatan TI pada tahun 1950 semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan TNI. Akhirnya, terjadilah bentrok antara TNI dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selama peperangan, tentara Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia banyak bergerilya di sekitar hutan-hutan Jawa Barat. Bentrokan antara TNI dan Tentara Islam Indonesia berjalan sangat sengit dan bersampak sangat buruk bagi rakyat Jawa Barat. Hal ini tentunya membuat dukungan rakyat terhadap Eri Kartosuwiryo berkurang. Akhirnya sebagian penduduk Jabar yang menjadi pendukung Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia beralih untuk mendukung TNI dan bekerja sama untuk menolak, mengusir dan memberantas DI atau TI. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah terjadi akibat pengaruh DI atau TI di Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah terjadi di wilayah Brebes, Tegal dan Pekalongan dengan pemimpin yang bernama Amir Fattah pada 23 Agustus tahun 1949. Penumpasan dilakukan dengan membentuk pasukan khusus bernama Banteng Raider yang akhirnya mampu menumpas Darul Islam di Jawa Tengah. Pemberontakan Darul Islam di Aceh dipimpin oleh ulama besar Aceh bernama Tengku Muhammad Daud Bureh. Pemberontakan dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi karesidenan serta keinginan pusat untuk menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara pada tahun 1950. Sebagai reaksi dari tindakan tersebut, Daud Bureh menyatakan Aceh bagian dari Darul Islam pada 21 September tahun 1953 untuk menumpas pemberontakan Darul Islam di Aceh. Pemerintah melakukan operasi militer dan perundingan hingga pada tahun 1962. Tercapai kesepakatan antara Eri dan Aceh, sehingga wilayah Aceh menjadi provinsi tersendiri dan sebagai daerah istimewa. Pemberontakan Darul Islam Sulawesi Selatan dipelopori oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS. Konflik terjadi ketika Kahar Muzakar menginginkan KGSS untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), namun ditolak oleh pemerintah pusat. Akibat penolakan ini, KGSS melakukan kekacauan di berbagai tempat. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Dari hal tersebut kemudian, Indonesia melakukan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga pada akhir bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak dan mengakhiri pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Darul Islam di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT). Pemberontakan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat dan pernyataan Kalimantan Selatan yang mendeklarasikan Kalimantan Selatan bagian dari negara Islam Indonesia.
Upaya memadamkan pemberontakan di Kalimantan Selatan adalah melalui jalur damai namun gagal terjadi. Akhirnya jalur operasi militer dilakukan dengan menangkap Ibnu Hajar pada 1963 dan menjatuhkan hukuman mati. Peristiwa Darul Islam adalah bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun penuh dengan gejolak dan konflik, peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Mari kita belajar dari masa lalu dan membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terus dukung channel ini berkarya dengan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe ya Sobat Historian.